Paham? Anda bukan Nasrani, Anda Kristen. Beda Nasrani, beda Kristen. Nasrani itu pengikut Nabi Isa yang berasal dari Nazaret, yang kemudian di antara mereka ada yang disesatkan oleh Kristus palsu. Kita sepakat di situ, cuman Anda aja gengsi campur emosi sedikit. Oke, sampai di situ paham. Jadi kamu saudara tidak dibahas oleh Quran. Yang dibahas oleh Quranku adalah kaum Bani Israel dari kalangan Nasrani. Sedangkan saudara Kristen jangan khawatir, apapun Islam mengatakan tentang Yesus biarkan saja. Sabar dulu, sabar dulu, jangan nangis dulu, jangan nangis dulu, jangan nangis dulu. Jangan nangis dulu, jangan nangis dulu. Jadi orang Yahudi dalam hal ini tidak mengenal Yesus. Kalian itu agama dari Barat yang kemudian memalsukan nabi, nama nabi. Ya. Dari Barat yang memalsukan nama nabinya orang Yahudi yang datang di tengah Bani Israel yang mereka sendiri tolak. Nabi yang datang kepada Bani Israel itu tidak ada yang bernama Yesus. Tidak ada utusan Tuhan kepada Bani Israel menggunakan nama Yunani. Yesus itu nama palsu. Nama palsu. Diikuti kemudian oleh pengikut palsu. Itu ya saudara, coba renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik bahwa Tuhannya Yahudi tidak pernah mengutus seorang nabi dengan menggunakan nama Yunani. Paham situ ya? Nangis jangan sini dong. Nangis di ayunan. Suruh bini bikin ayunan, masuk ke dalam ayunan, minta dot susu, mimik susu, jangan nangis. Saudara Kristen jangan gusar ya. Nabi Isa. Iya, jangan gusar memang. Ngapain gusar? Ngapain gusar? Orang kalian dijamin selamat kok sama sibilisis. Ngapain gusar? Jangan gelisah hatimu. Yesus, kan gitu. Percayalah kepada Dia dan percaya juga kepada aku. Jangan mau diganggu, jangan menjawab. Ya, oten-oten jangan lagi menjawab. Nangis Yesus dia. Bukan nabi mereka. Iya memang nggak ada nabi bernama Yesus. Nggak ada nabi yang bernama Yesus. Tidak ada juga Mesias bernama Yesus. Nggak ada. Yesus itu nama palsu. Sabar. Yesus itu nama palsu karangan Roma Yunani. Tidak ada nabi yang datang di tengah Bani Israel dengan nama Yesus. Tidak ada nabi yang datang di tengah Bani Israel bernama Yesus. Itu nama palsu. Kalau kemudian oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil itu hadir di sini dan Anda panggil dengan nama Yesus sampai gusi Anda meleleh jadi keju mencair, jangan teladeni. Oknum tersebut tidak akan nengok. Kenapa? Dia tidak tahu itu Yesus. Yesus itu siapa? Apa itu Yesus? Siapa nama Yesus itu? Itu adalah nama yang asing bagi anak Miriam. Nama ibunya Miriam. Oke, nama anaknya Yesua atau Yosua atau Isa. Atau dalam bahasa Quran Isa. Yesus itu siapa, Rek? Yesus itu siapa? Hah? Siapa itu Yesus? Gak ada orang menyebut Yesus, orang Ibrani menyebut Yesus, gak ada. Yesus itu tokoh fiktif yang dibangun karakternya kemudian oleh pengajar kitab kanonik kepada orang-orang non-Yahudi. Begitu juga Paulus. Saya setuju kalau Anda mengatakan yang tadi. Setuju banget bahwa yang ada di atas tiang salib itu terkutuk. Memang betul. Dalilnya ada kok. Tapi kira mungkin yang terkutuk itu adalah utusan Elohim. Yang terkutuk itu adalah utusan yang dikutuk di Gani Eden. Gitu saudara. Belajar lagi ya teman-teman. Sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara, kalau saudara butuh guru, mentor untuk membimbing kalian Bible, saya siap diundang, gak usah dibayar.
Luar biasa. Tapi jadi begitu ya Pak Kripto ya, aneh juga sih. Oke, saya sapa dulu Tia Monitor, selamat malam. Tia Monitor. Ya, Miskan, selamat malam Miskan. Tia, selamat malam Tia. Pak Yusron Purba, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Ya, Kristen atau Muslim? Baru 3 hari masuk Muslim Bang. Oh, mu'alaf. Mu'alaf di mana Bang? Gimana Bang? Masuk Muslim di mana Bang? Mu'alaf di mana? Bang, intinya gini aja Bang, saya baru 3 hari masuk Islam Bang. Rasanya itu apa ya, perdamaian, ketentraman, kesejukan tidak ada Bang selain dari dalam Islam Bang. Gitu aja Bang, saya cuma ingin mengungkapkan itu aja. Ya udah, oke Bang, di bawah Bang. Pak Tony, selamat malam Pak Tony. Pak Tony. Darni Situmorang, Simatupang. Darni Simatupang, Monitor. Uhuy. Selamat malam. Aduh. Tunggu, ku ambil dulu apa aku? Handset. Biar ku Nah, serang sesuai dulu judul itu ya, sesuai judul. Salib, berkat atau kutuk. Keren ini, mantap itu. Betul kali, betul. Tumben dia semangat kali itu. Gara-gara pendetanya tadi tumbang, jadi semangat dia untuk membalas. Tapi entahlah. Itulah, Kang Dito. Lanjut Kang Dito. Iya. Cuman begini ya Pak Kripto, aduh, aku jadi ilfil gitu loh. Kemarin-kemarin ngelihat diskusi mau pencerahan, kok sekarang jadi batu sandungan gitu lah. Saya rasa Pak, iya dah. Saya rasa Pak Kripto perlu emotion control ya. Adanya suaranya? Adanya. Ini lanjut. Kan, aku judulnya ini nggak enak kurasa apa bacanya. Ya. Oke. Salib, berkat atau kutuk. Ya kan? Kalau di kami salib itu berkat. Misi untuk penebusan. Sedangkan di kalian juga lebih mantap lah di tempat Kristen misi penebusannya, ya kan? Yang menebus kami itu Tuhan. Kalau di kalian yang nebus kalian orang Yahudi dan Nasrani malah. Lebih paten lah di kami penebusan itu. Ya kan? Nggak pintar-pintar ya, itu. Nggak pintar-pintar itu dijelaskan Nasrani Yahudi itu yang menebus dosa itu. Kenapa lari ke situ itu? Kayak nggak pintar-pintar itu sudah berapa tahun diskusi kok itu aja terus. Justru kalian yang nggak pintar-pintar. Udah saban hari kami menceritakan seluruh orang Kristen menerangkan bagaimana penyalipan itu. Oh, lalu kalian buat menjadi bahan lelucon. Iya kan? Jelas salib itu berkat bagi kami, makanya kami terselamatkan. Harusnya itu. Datanya. Data salib itu berkat. Jangan cari datanya seperti itu, tetapi kan seperti itu yang kami diajarkan. Kenapa ada penyalipan itu? Dan ada sejarahnya. Kalian mana ada sejarahnya penyalipan di kalian? Mana ada? Data satu ayat pun nggak ada. Kalian hanya membaca di Alkitab kami. Itu pun kalian porak-porandakan Alkitab kami. Kalian hancur putar balikkan.
Ya memang hancur toh. Mana hancur? Makanya kami Kalian porak-porandakan, makanya kami iya dong. porak-porandakan karena hancur memang. Itulah si polis. Itulah sibilis kayak kata Bang Juma, sibilis apa? Apa katanya? Sibilis. Kan itu kata Bang Juma. Kalianlah itu sibilisnya. Sedangkan Allah berkata, berimanlah kalian kepada Injil. Makanya pengikut Injil kelak ditinggikan di akhir zaman. Memang Injil Kan ada. kitabnya itu ya. Iya dong. Kalau enggak, ngapain? Ngapain Allah itu berfirman? Berimanlah kau Pandi, berimanlah kau Bang Dito, berimanlah kau Bang Juma, berimanlah kau hai seluruh umat manusia kepada Coba Injil. terangkan, coba ajak kami beriman kepada Tuhan terkutuk, coba silakan. Jangan bilang Tuhan, kena lucu kalian. Kenapa kalian bilang Tuhan terkutuk? Sedangkan jangan pakai soundcard, aku enggak soundcardku di sana. Tunggu Roma. Roma, soundcardku di sana di meja, mamaku tidur. Mamaku tidur, nggak boleh kuat. Oh, enak badannya. Oke, silakan Ani sama Roma, silakan ngobrol-ngobrol dulu Ani sama Roma. Ayo. Iya dong. Yang terkutuk itu dosa, kutuk dosa itu yang terkutuk. Bukan Yesusnya yang terkutuk. Kalian nggak tahu ya, sekarang Yesus di surga. Berkuasa. Nah, Matius 28. Buktikan sama Matius 28. kami ada Yesus di surga. Pakai teropong apa kita keker itu? Kita tahu. Kan ada saksinya yang menceritakan, yaitu para rasul. Makanya ada hawariunnya Yesus, 12 hawariunnya Yesus. Yang itulah yang menceritakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah yang menceritakan kisah Yesus. Makanya harusnya di Al-Quran hawariun Isa Al-Masih harusnya tercatat juga dong. Ani cukup Ani. Bang Zuma monitor nggak Bang Zuma? Mau nggak diskusi sama itu Darni ini? Layak Darni. Layak Darni. Iya dong. Kan hawariun itu kan rasul. Di dalam Alkitab jelas tercatat. Hawariun Yesus. Iyalah pengikutnya, murid-muridnya hawariun. Itu masuklah Kang Dito ini kalau Kang Dito monitor. Kenapa nggak ada di dalam Al-Quran nama-nama muridnya itu yuk? Mengapa dirahasiakan? Apa yuk? Makanya aku tetap bertahan di dalam kekristenan. Di Kristen jelas datanya, nggak ada disembunyikan. Oke, itu kalau jelas datanya, coba hari ke-8 kan Yesus disunat tuh. Siapa nama penyunatnya? Siapa nama yang sunat Yesus? Ya para rabi Yahudi lah. Ini namanya. Namanya siapa namanya? Nggak ada dicatat. Yang jelas kan datanya ada. Datanya ada jelas 8 hari. Lama-lama ku kasih ciuman rohani. Kan datanya ada. Kenapa Yesus disunat? Karena mengikuti tradisi Yahudi. Hold on. Sebentar. Nggak salah itu. Nggak ada yang salah. Sebentar. Pak Ardi, monitor Pak Ardi. Waduh, ngegereng dia. Oke, lanjut. Salib, berkat, or kutuk. Ya berkat dong. Kalau di perjanjian lama memang kutuk itu. Karena di perjanjian lama itu orang yang melakukan kejahatan itu disalib. Kutukan itu di dalam perjanjian lama. Itu jawab sendiri. Menurut Elohim itu kutut. Selesai. Dengar. Terkutuk. Dengar ya. Salib dalam konteks Kristen ya bisa dipandang sebagai simbol berkat dan kutuk. Ya, tergantung pada perspektifnya bagaimana ya. Di satu sisi salib adalah simbol penderitaan hukuman mati ya, hukuman mati. Tunggu dulu sekali lagi. Dan pengorbanan Yesus Kristus. Namun bagi orang Kristen, salib juga melambangkan keselamatan, penebusan dari dosa dan berkat Yahweh. Berkat Yahweh.
Bukan Yesusnya yang terkutuk, tapi kutuk dosa itu yang ditebus gitu loh. Ya. Iya. Kalau saya tunjukkan ada tertulis terkutuklah Yesus gimana? Iya, memang ada terkutuklah Yesus yang digantung di kayu salib, Galatia 3:13 kan? Itunya andalan kalian lalap. Coba tuh. Andalan tipu-tipu kayaknya kurasa itu. No. Coba. Yes. Ada tanda kutip terkutuklah Yesus nggak? Itu kebaca. Tunggu, ku ambil Alkitabku. Aku pindah meja. Di sini mamaku kurang sehat, jadi bising katanya. Bergetar itu. Itu kok di layar bergetar besar. aku? Di Sebentar layar ya. besar. Iya, Di ngambil layar kacamata. Iya, kacamataku ku ambil. Kalau Di nggak mana layar- bisa ku baca. Iya, di layar besar. Iya ini. Ada Aku tanda ngangkat ini lagi. Ada tanda kutip terkutuklah Yesus nggak di situ? Karena itu Yang kutanya aku mau sama Ito, meyakinkan kamu di situ ya. Bentar. Bahwa tidak ada. Yang kutanya sama Ito, dalam tanda kutip titik 2 itu, tulisannya terkutuklah Yesus atau bukan? Terkutuklah Yesus, betul? Jadi nggak ada kami orang Islam itu tanpa data, ya. Oke, sudah saya tampilkan terkutuklah Yesus. Iya, tapi kan kalian baca sampai habisnya. Bukan masalah bacaan. Kalian hanya baca satu ayat saja. Apalagi perikop. Iya dong. Apalagi? Kalian iya, kalau Alkitab ini kan nggak bisa kita baca hanya satu ayat 8. Enggak. Nanti jawabannya juga kadang di sebelumnya dan sesudahnya, gitu. Jadi bukan hanya Galatia 3:13 kan? Ada tertulis letter recto. Terkutuklah Yesus. Iya. Ya sudah, Mi. Iya. Berat saudara, Terkutuklah. Kojiro langsung tewas Terkutuklah orang yang setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab dan hukum Taurat. Itu di dalam Galatia 3 ayat 10. Ayat 13-nya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah. Kalian kan hanya ini aja kalian baca. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham, kan katanya kan, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kan itulah jawabannya ayat 14. Oleh karena itu berkat ada pada kita. Udah nih. Yes. Bu Dari tahu nggak sih yang saya tadi tunjukkan itu? Yang ada tulisannya terkutuklah Yesus begitu. Enggak, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Oke. Kan gitunya. Kutunjukkan. Jadi belum baca itu tadi, baca dulu itu. Kok belum dibaca? Ini Alkitabku ada. Iya, coba dibaca itu. Di mana itu Kang gitu ayatnya? Ada ya, tertulis terkutuklah. Ayatnya di mana itu? Tunjukin dia biar dibaca sendirinya pakai Bible-nya. Okay. Galatia 3 ayat berapa tadi yang baru ku baca? Bukan, ini loh Kang Dito. 1 Korintus 12 nomor 3. Oh. Ada dalilnya Bu Darni, nggak tipu-tipunya kami. Iya. Aneh. Ayat 3. Apa Roma? Diam dulu Roma. 12 ayat 3 ya kan. Mana dia? Karena itu, judul di atas dulu, rupa-rupa karunia. Itu kan 1 Korintus 12 ayat 3. Rupa-rupa judul, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Yahweh,
kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh roh Yahweh dapat berkata, terkutuklah Yesus. Udah? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Apa yang mau kau apa di situ, Bang Dito? Ada tulisannya terkutuklah Yesus kan? Ada, tapi kan ya kan ada maknanya itu, bukan asal ada tertulis seperti itu terus kita mau baca seperti itu juga, ada artinya. Kalau tidak dikasih tahu nggak tadi ada tulisan eksplisit terkutuklah Yesus? Ya kan bisa kita ambil gampang sekarang ini. Ambil Google, terkutuklah Yesus adakah di Alkitab? Nanti kan keluar. Tadi bilangnya nggak ada, adanya cuma 3 13. Yang bilang tadi cuma di Galatia 3:13. Satu. Aku. Iya. Apa? Korintus 12 nomor 3 ayat 3. Lalu. Nih, cek keluar dia. Dengar ya. 1 Korintus 12 ayat 3 menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat berkata, terkutuklah Yesus atau Yesus adalah Tuhan kecuali melalui Kudus. Ini menunjukkan bahwa pernyataan tentang Yesus, baik yang positif maupun negatif, adalah hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Itu dia penjelasannya. Tidak ada orang yang dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Ya, ayat ini menolak pemikiran bahwa orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus dapat secara benar dan tulus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang dipimpin Roh Kudus, yang tak dipimpin Roh Kudus ya kayak Bang Dito, Bang Juma, Bang Handi. Yes. Bu Darni, di situ konteksnya ada Roh Yahweh, ada Roh Kudus, sama atau beda? Ya sama. Roh Yahweh itu ya Roh Kudus. Original teksnya coba. Original teksnya coba. Ya aku nggak tahu Ibrani. Roh Yahweh itu adalah pneuma hotheos. Kalau Roh Kudus pneuma hagion. Kenapa LAI menerjemahkan berbeda kalau katanya sama? Om, telolet Om. Ya sama itu. Roh Yahweh itu ya Roh Kudus. Roh Yahweh itu itulah nafas. Coba makanya ganti. Manusia itu hidup. Ya, ya karena sama. Coba ganti Roh Yahweh tadi baca dengan Roh Kudus. Menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat berkata terkutuklah Yesus, ya, atau Yesus adalah Tuhan, kecuali melalui Roh Kudus. Baca dari awal. Itunya 1 Korintus 12 ayat 3 itu menyatakan bahwa tunggu ya 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Kudus. Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan melalui oleh Roh Kudus. Apa bedanya? Sama. Roh Kudus itu Roh Yahweh. Oke, Bang Handi. Mana ada roh siapa lagi Roh Kudus itu kalau nggak Roh Yahweh? Bang Handi sama Fandi kelihatan nggak perbedaannya? Kelihatan. Iya. Ternyata sama. Apa bedanya coba? Selain Roh Kudus. Ya ternyata sama saja selain Roh Kudus. Yang jelas yang tak dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia tidak mengaku Yesus Tuhan. Yang terkutuknya? Itu tadi maksudnya yang seperti yang kubaca tadi. Menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat berkata. Menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat berkata terkutuklah Yesus atau Yesus adalah Tuhan kecuali melalui Roh Kudus. Nggak nyambung ini. Menunjukkan bahwa pernyataan tentang Yesus
baik yang positif maupun yang negatif, adalah hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang-orang yang percaya. Makanya ada loh makna-makna semua yang tercatat di Alkitab itu. Kalian kan nggak tahu kalian apa maknanya. Gini Bu Darni, kalau roh Yahweh itu, Bu Darni perhatikan dan renungkan kenapa LAI tidak menyamakan roh Yahweh itu dia tulis Roh Kudus. Kalau ditulis sama-sama Roh Kudus, itu tidak merubah fungsi, tetapi orang yang kepenuhan Roh Kudus juga akan mengutuk Yesus, terkutuklah Yesus. Tapi poinnya, kalau Bu Darni menyadari Paulus menulis kepada jemaat Korintus, dia mengatakan terkutuklah Yesus itu menghujat atau memuliakan? Ya, orang yang berkata seperti itu ya menghujat kayak kalian lah. Jadi Paulus yang dicatat oleh Paulus ada maknanya. Kalau kalian kan enggak, hanya kalian mengatakan karena ditulis terkutuklah Yesus yang di kayu salib. Langsung kalian bilang terkutuk. Berarti kalian menyembah Tuhan yang terkutuk. Itulah kalian bawakan kan? Oke, yang menulis siapa? Paulus. Korintus. Oke, apakah Paulus menulis terkutuklah Yesus? Ini tadi 1 Korintus 12 itu tadi ada. Oke, apakah Paulus menuliskan terkutuklah Yesus itu menghujat atau memuliakan? Bukan, dia itu memberitahukan, mengabarkan. Itu. Teng dong. Iya kan? Terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi pelan-pelan ya. Satu Pelan-pelan. Roh. Bu Darni pelan-pelan ya. Paulus menuliskan, dikasih tanda titik petik 2. Terkutuklah Yesus, tanda seru, titik 2 lagi, kutip 2 lagi. Dia menulis terkutuklah Yesus itu menghujat atau memuliakan? Bukan menghujat, bukan menghujat, tapi kan dia kan menerangkan, menuliskan di sana tentang penyalipan itu, gitu loh. Bukan. Karena yang terkutuk itu kan orang-orang yang di perjanjian lama, yang digantung di kayu salib itu orang-orang yang terkutuk, yang pembuat kejahatan. Itu nggak ada hubungannya dengan salib. Kenapa Yesus? Bu Darni, yang adalah hubungannya? Nggak ada. Pasal 12 nggak ada hubungannya. Pasal 1 Korintus pasal 1 nomor 23 baru itu jelas. Coba dibaca. Nah itu loh, artinya tadi sekarang apa makna dari 1 Korintus 12 ayat 3? Itulah yang aku baca tadi loh, nih penjelasannya tadi. Ayat ini menolak pemikiran bahwa orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus dapat secara benar dan tulis mengakui Yesus sebagai Tuhan. Supaya dapat poinnya ya. Kita awali tadi dari Galatia 3:13. Karena Bu Darni ngengkel tadi bertanya, kalian cuman taunya di Galatia 3:13. Itu kalian anggap Yesus yang terkutuk. Nah, saya tunjukkan data. Paulus menuliskan kepada jemaat Korintus, terkutuklah Yesus, ada tulisannya. Tapi tidak ada hubungan dengan penyalipan. Yang berhubungan dengan penyalipan adalah 1 Korintus pasal 1 nomor 23. Kami memberitakan Kristus disalib untuk orang Yahudi sebagai batu sandungan, untuk bukan orang Yahudi suatu kebodohan. Di situ poin benar tentang penyalipan, itu bukan kebenaran tetapi kebodohan. Sudah jelas-jelas bahwa
Yudas yang menerima suap, Yudas yang harusnya dikutuk karena ada di Ulangan 27 nomor 25, orang yang menerima suap adalah terkutuk. Yesus tidak menerima suap. Yesus tidak berdosa. Dibenarkan oleh Elohim. Keluaran 23 nomor 7 tadi. Orang benar tidak boleh dihukum. Yang dikutip oleh Paulus, Ulangan 21 nomor 22, apabila ada orang yang berdosa sepadan dengan hukuman metong, dia harus kau gantung di tiang. Lebih tepat, Yesus apa Yudas? Nah, Iya. makanya Gini loh, 1 Bang Korintus Dito. pasal 1 nomor 23 Bu Darni, Paulus ini ngomong nih, memberitakan tentang penyalipan Kristus itu bagi orang Yahudi suatu batu sandungan. Untuk di luar orang Yahudi suatu kebodohan. Kebodohan. Itulah Kang Dito. Suatu kebodohan bagi kalian. Kalau percaya penyalipan, itu maksudnya itu. Masa nggak tahu arti? Masa nggak tahu, dengar ya, kita baca. Maksudnya itu suatu kebodohan bagi orang-orang di luar dari Yahudi tentang penyalipan itu. Itu namanya lempar Itu batu. maksudnya. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Kang Dito lah itu suatu kebodohan bagi kalian kalau kalian percaya penyalipan. Nah itu. Loh, nggak ada Roh yang Kudus di punya kalian, Bible- maka kalian menolak penyalipan. Oke, Bible ini untuk orang Kristen atau untuk orang Islam? Ini Bible ini untuk seluruh umat manusia yang percaya kepada Yahweh. Iya dong. Mana untuk orang Kristen aja ini? Enggak. Yang memegang Bible siapa? Yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, orang Kristen, Kristen. Yang percaya Bible ini orang Kristen apa orang Islam? Ya orang Kristen lah. Oke, orang Kristen yang percaya Bible, di situ ada tulisannya, bagi orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Merujuk kepada siapa? Yang megang atau orang lain? Iya, bagi orang yang bukan Yahudi, yang tidak beriman kepada Alkitab ini, berarti suatu kebodohan. Oke, katanya. bukan orang Yahudi. Bu Darni orang Yahudi atau bukan? Kami ini termasuk pengikutnya lah, pengikut Yesus, murid-muridnya. Iya dong, murid-murid Yesus kan orang Yahudi, dan Yesus juga orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi. Pertanyaan saya, Penginjilan sampailah ke kami. Memang aku enggak orang Yahudi, tapi aku mengikuti Yesus, mengikuti ajarannya. Pertanyaan saya, Yes. orang-orang Kristen di Indonesia, orang Yahudi atau bukan orang Yahudi? Di luar Yahudi dong. Berarti kebodohan atau Tapi kami nggak kebodohan karena kami percaya. Kami kan percaya. Kami kan pengikut Yesus. Jadi kami beriman dong kepada penyalipan. Itu yang dibilangnya di dalam 1 Korintus 1 ayat 23, itu kebodohan bagi orang-orang yang tidak beriman percaya kepada penyalipan. Aduh. Masa nggak ngerti sih? Roma, bagaimana Ani ini Roma? Iyalah. Saya sudah Dan dengar. tunjukkan. Bang Dito, dan Bang Dito, ada 6 sejarawan yang percaya penyalipan. Ya, Ada loh. Di luar dari Kristen. Di luar dari Kristen enggak. Dia menuliskan tentang penyalipan itu, sejarawan ya. Kang Dito apalah, Bang Juma apalah, Bang Handi apalah, aku apalah, Bang si Fandi juga apalah. Ini sejarawan. Ada di luar dari kekristenan yang menuliskan bahwasanya membenarkan ada penyalipan Ya, itu. siapa saja? Oke, baik. Ku ambil data. Inilah kalau sudah ini udah susah aku nyarinya. Ada loh, sebentar. Kan kita kan gak buru-buru kan. Yang penting ada data. Sejarawan, di sini buku satu lagi. Gak usah pakai Google lah, susah aku rasa. Kang Ya Dito udah. sambil disapa yang naik Iya, ya Kang Dito ya. Iya.
Jadi Bu Darni Sejarawan. standby dulu, di mute dulu, saya sapa-sapa dulu nih. Oke. Oke. Bang Sran, selamat malam Bang Sran. Asran. Oi Asran. Asran 1, Asran 2, Asran 3 hilang. Pak Kounis, selamat malam. Pak Kounis, selamat malam. Selamat malam semuanya. Ya, Kristen ya Pak ya. Semuanya. Oke. Ya, Saya sapa dulu selanjutnya Pak Hilman, monitor Pak Hilman. Pak Hilman kosong. Pak Jibril, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Ini begitu ngebahas soal sejarah nih, seru nih udah. Ini aduh kacau. Siap. Nah, Bang Jibril itu terlalu tinggi untuk lawanku. Kok jiper? Nggak apa-apa, kita belajar sejarah sedikit, yuk. Sejarawan yang percaya Yesus disalib. Pertama Flavius Josephus, kedua Tacitus. Ya, oke. Dari Ibu Benar. dong, jangan dari saya dong. Ini tunggu ini. Siap. Josephus, Tacitus dan Talmud. Ada juga Talmud ini. Mengakui penyaliban Yesus. Josephus menyebutkan bahwa Yesus disalib atau perintah Pontius Pilatus. Di dalam Alkitab juga Mantap. atas perintah Pontius Pilatus disalib. Datanya juga jelas ada ayat-ayatnya. Apa? Tunggu satu-satu. Jadi yang ngomong Yes. yang mengakui Yesus disalib itu Flavius Josephus, betul nggak? Ini di luar Alkitab ada mengakui maksudnya. Kalau di Iya. Alkitab jelas ini datanya. Iya. Jangan ini. emosi. Tunggu, Mana? kita benerin dulu, kita lurusin dulu. Berarti menurut Bu Darni, sejarah bilang Salib. Flavius Josephus mengakui Yesus pernah disalib, betul nggak? Ibu tahu udah nggak Flavius Josephus itu lahirnya tahun berapa? Ya dibuka lagi data lah. Nah, ini saya tunjukin boleh, Bu? Oke. Nah, ini saya tunjukin aja. Jadi kita sama-sama belajar nih, asik nih. Tadi saya dengerin Ibu Darni ini di sini. Nah, nih Bu. Flavius Josephus. Dia itu lahirnya tahun 37, Bu. Iya. Born itu artinya lahirnya 37. Yesus lahirnya tahun berapa, Bu? Ya abad apalah, abad 1. Tahun 4 sebelum Masehi, Bu. Iya, sebelum sesudah Masehi lah Yesus. 4 sebelum Masehi. Ibu nggak percaya? Oke, kita cari ya. Yesus kan setelah Masehi. Kayak mana sih? Sebelum Yesus Masehi, Bu. Mana pula lahir Yesus sebelum Masehi? Bu, Setelah kalau dia Masehinya lahirnya Yesus. Ibu, kalau dia lahirnya setelah Masehi, dia nggak ketemu Herodes. Herodes itu menjabat 4 tahun sebelum Masehi. Data ya coba. Nah, ini saya tunjukin ya. Ini dari Britannica, Bu. Ibu fokus dulu nih. Iya. Britannica, dia yang punya ensiklopedia. Dia ngomong soal Yesus. Lahirnya 6 ke 4 sebelum Masehi, Bu. Karena Herodes meninggalnya 4 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau ibu bilang dia lahirnya setelah Masehi, dia nggak ketemu Herodes, nggak ketemu. Yang penting ada catatannya kan gitu. Nah, Di iya sejarawan betul, itu. betul. Udah. Jadi dia lahir 4 sebelum Masehi, ya kan? Berarti Yes. dia digantung tahun berapa, Bu? Yang jelas ada catatan bahwasanya pengakuan Tunggu, sejarawan. ayo kita hitung, ayo kita Nggak hitung. usah ke situ lah. Bukan Lah, ke situ. Bukan. Loh. Kok takut banget dengan sejarah nih? Ayo, kita. Bukan takut, capek kali. Bukan. Nanti ini udah jam berapa ini? Bukan, Lama nggak kali usah, nanti membahasnya. Ya, bukan ini. Saya buka ini Sekarang buat ibu nih. aku mengatakan kepada Bang Dito bahwasanya ada sejarawan yang mengakui penyaliban Iya, Yesus. ini kita lagi cek nih, Bu. Kita lagi cek Mana nih. lebih tua Bang Dito dengan Bang Jibril dengan sejarawan itu? Itu Darni ini lagi Bu. belajar, kok nggak mau belajar itu? Belajar dulu belajar. Lama nanti lama. Bu Darni, Udah jam 1. Bu Darni, ini waktunya Yes. nih. Yesus lahir di sini -4 ya. Habis itu Ya. ini Masehi. Umur dia kan 33, Bu.
Iya, 33 tahun. Yesus kan 33. Berarti di sini 33 kurang 4. Berarti berapa, Bu? 33 kurang 4, 20. 29. 29. Nah, Flavius lahir tahun berapa, Bu? 37 situ. 37 di sini, 37. Yes. Nah, dia lahir di sini, dia nyeritain soal ini. Iya. Bisa nggak, Bu? Bisa, kan menyelidiki dia, namanya penyelidik, sejarawan. Gimana sih? Nah, itu yang tadi saya bilang. Flavius Josephus ini nulis soal Antikitis, Dia kan Jewish bukan Antikitis. Kristen. Ini tahun Dia 94. Bang Jibril, dia kan bukan Kristen itu. Bukan. Ya udah. Bu, Flavius Itu yang Josephus nyatet soal Yesus itu di tahun 94. Jadi Flavius Josephus ceritain soal ini sama aja saya itu ngaku-ngaku nonton proklamasi, Bu. Sementara pas Enggak juga, proklamasi saya bisa belum lahir. dibenarkan tuh. Loh, Enggak juga bisa dibenarkan itu. Namanya kan dia, Bu, namanya dia Flavius sejarawan. Josephus. Tunggu dulu. Nama sejarawan itu bukan main-main itu. Kalau nama sejarawan itu udah Iya, ternama itu, betul. udah diakui dunia itu. Iya, Gimana sih? setuju. Ya udah. Iya, setuju. Tapi kalau Flavius ngaku-ngaku nonton soal dia bilang soal Yesus disalib itu sama aja saya ngaku-ngaku nonton proklamasi. Sementara saya waktu proklamasi belum lahir, Bu. Iya. Sama kayak Flavius Josephus. Dia menyelidiki ke belakang kan gitu. Iya, Cari kan kata sejarawan, orang berarti kan. Bagaimana. Iya, kata orang berarti kan. Dia diakui dunia kan namanya sejarawan. Iya, tapi Aku dia lebih nggak nonton percaya langsung. Aku lebih percaya mereka dengan Bang Jibril, Bang Andi, Bang Kang Dito. Wah, baru umur kalian di bawahku pun malahan lagi. Tunggu dulu. Dan juga ada jelas di sini di dalam Matius 26 ayat 47, ayat 48, ayat 49. Di sana semua tercatat tentang penyalipan. Siap. Ini kalau berarti Ibu lebih percaya sama mereka ya? Enggak dong, sama Alkitabku aku percaya. Bukan sama Flavius Josephus sejarawan lalalala kan? Itu mendukung bahwasanya mereka setuju. mengaminkan. Ayo kita baca. Iya. Ayo kita baca. Gimana? Kalian kan menolak penyalipan Yesus, maka Bukan saya bawa ayo kita itu baca. data. Ayo kita baca. Ini juga data nih, Bu. Dari World History of Encyclopedia. Mereka membahas soal Flavius Josephus. Ini datanya dilindungi oleh UNESCO. UNESCO itu PBB, Bu. Yang menulis artikel ini namanya Rebecca Denova. Dia yang profesor soal early Christianity, soal kekristenan awal. Dia membahas soal soal Antiquities of Jews. Ini yang tulisannya Flavius Josephus, Bu. Nah, di sini dibilang ya, Bu ya. Ini ya, saya baca ya, Bu ya. Para ahli memperdebatkan apakah bagian ini awalnya ditulis oleh Josephus atau ditambahkan oleh seorang Kristen di kemudian hari untuk memvalidasi kepercayaan Kristen. Jadi catatan Flavius Josephus ini, Bu, itu udah ditambah-tambahin sama orang Kristen. Itu untuk apa? Untuk nipu ya, Bang Jip? Untuk enggak untuk nipu, enggak. Untuk nipu. Enggak, apa untungnya dia aja enggak agama Kristen. Dia aja enggak bukan agama yang nambahin Kristen. kan orang Kristen. Yang nambahin orang Kristen. Bukan nipu buat Fandi, jangan gitu. Bukan buat nipu. Untuk memvalidasi iman mereka. Kecuali kalau dibilang nipu kasarnya ya iya juga sih. ini enggak, tapi yang untuk memvalidasi. Jibril. Ya gimana, Bu? Ini yang 6 orang ini di luar dari kekristenan loh, mereka mengakui. Enggak pun mereka ada kan di Alkitab dicatat sejarahnya gimana kan dia ibu dibawa. yang bawa, begitu ibu bawa, begitu saya bantu. Ya udah nggak ada nggak apa-apa. Gimana sih? Karena tadi teman-teman apologet Islam seluruh Indonesia kan selalu menolak penyalipan Yesus. Kalian baru lahir 20 tahun kemarin. Ini sejarawan aja 6 mengakui bahwasanya penyalipan itu benar ada. Rabi kan saya udah tunjukin sama ibu. Si Flavius Josephus kan nggak lahir di situ, udah lahir di situ, Ibu. Rabi Yahudi pun ada kan? Flavius Josephus itu orang Yahudi. Itu.
Iya, tapi bukan Orang rabi, Yahudi dia dia. jenderal perang. Dia rumahnya di Ya, Roma, Bu. Yang Penyaliban penting dia emang kan di mana, orang, Bu? orang Yahudi. Di kalian orang Indonesia. Nggak mungkin lah Bu, aku dengarkan tunggu. Bu, Flavius Josephus, Ibu tahu nggak rumahnya di mana? Tahu aku. Di Ya, Roma, di sana Bu. lah di Roma, Di Roma. sana. Disalibnya di mana, Gangnya Bu? nggak tahu aku. Gangnya nggak tahu. Nggak tahu itu sama. Enggak, tapi Yesus disalib di mana, Bu? Ya di Bukit Golgota. Nah, masa orang yang tinggalnya di Roma nyeritain soal Kan dicari tahu loh, gimana sih? Diselidiki. ya siap. Namanya Berarti dia sejarawan. Oke. Kan dia sejarawan. Iya. Dia kerjanya yang menyelidiki semua berita Siap. yang terdahulu yang sudah ribuan tahun. Nah, Siap. itu dia. Siap, salah. Sambung Kang Dito. Gitu. Tengok ini ya, dengar ya. Kalian satu ayat pun gak ada data yang mengatakan gak Yesus tak disalib. Mana coba datanya? Ini, nih data ini. 1, 2, 3, berapa ini? Matius 26 ayat 47, 48, 49, 50, 51. Semua ini kugarisi ada. Oke. Bu Darni, disalib. Apa Ibrani itu? 5 nomor 7. Kenapa lari ke situ? Apa itu? Bentar ya. Dia nggak disalib, dia selamat. Iya. Iyalah. Sekarang dia di surga. Selesai penyalipan. Selamat Ya, dong. Coba dibaca dulu. Iya. Ibrani Tapi 5, penyalipan itu kan harus dilewatinya, dijalani. Ibrani 5 ayat 7. Silakan. 7 ada. Ini judulnya Yesus sebagai imam besar. 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7. Ayat 6 dulu ya. Biar enggak apa. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Udah ayat 7. Oke, menyelamatkan dari maut itu dia mati nggak? Dia itu kan selamat juga kan dari penyalipan itu, makanya dia bangkit. Kecuali dia, tapi kalau dia disalib mati nggak bangkit-bangkit tetap di kuburan, baru jangan kau percayai. Itu nggak usah dipercayai. Ini kan dia hidup bangkit, datang mendatangi murid-muridnya lagi dia. Setelah dia udah mati, udah dikain kapan dia. Betul dulu. Sebentar. Kan kita lihat diturunkan. Cepat turunkan Isa Al-Masih dari kayu salib. Sudah mau tiba hari Sabat. Kan katanya diturunkan. Lalu dikain kapani dia lagi. Ada dong dalilnya, dikain kapani, diangkat, digotong dia ke dalam gua itu. Udah mati di situ kan, sudah mati. Ada saksinya. Kalian ini apa? Kalian ini? Iya. Kalian Jadi katakan Tuhannya nggak digotong ya, Bu ya? Jadi Tuhannya digotong-gotong. Sebagai keadaannya manusia di bumi, digotong dong. Oh, mantap. Mana malu Tuhannya aku. digotong-gotong. Apa malu? Keren. Ngapain? Enggak keren, Iya. keren. Menurut saya keren. Tuhan saya nggak bisa digotong-gotong. Iya. Terus. Dengar, udah kan sudah digotong, dia diangkat karena sudah dalam keadaan mati kan, manusia dia mati. Udah Dimandiin masuk nggak, di Bu? dalam kubur. Dimandiin nggak? Pada saat itu nggak ada dicatat, nggak ada. Karena Ada. kan pada saat itu langsung di kayu salib. Ada dia Bu, ada diturunkan. dimandiinnya. Wah, Ibu mainnya kurang jauh Baguslah. berarti. Nah, tuh ya maaf kalau aku nggak baca datanya. Oke, kalau dimandiin lebih bagus lagi kan gitu. Ini, udah setelah. ini Berarti saya ada tunjukin. saksinya kan? Ada. Oke. Ini Lebih saya tunjukin nih, Bu. Mana? Nih. Nah, jadi kalau Ibu orang Katolik, ini malah jadi saya ngajarin. Jadi ada namanya apa-apa. Gereja Holy Scriptures. Ini batu tempat memandiinnya, Bu. Batunya dimandiin gitu. Enggak, bukan. Ini tempat dia dimandiin. Ini batunya nih, tempat dia dimandiin. Di ayat Alkitab di mana ditulis? Di Alkitab. Nah, ini orang Katolik, Bu. Nah, kalau Iya, Ibu sekarang- mau ngeledek Muslim cium batu, Ibu lihat nih ada perempuan datang, lihat nih dia ngapain ini. Ya nggak apa-apa dicium itu batu. Nah, itu. iya, jadi Apa dicium salahnya? batu tempat nggak salah, keren. Kok Nggak Ibu salah, jangan kan? jangan marah-marah dong, kok Ibu emosi? Enggak soal jadi ini itu. Jadi spot where Jesus' body was Jesus' prepared body was for prepared burial. for- Jadi ini tempat Translate. Yesus dimandiin sebelum dikuburkan. Oh.
Yes. Aku belum Wih, pernah sih ke keren ya? situ. Itu dimandiin jadi Bu, dimandiin sebelum dikubur Tuhan Ibu, habis digotong-gotong tadi. Iya, ketipu. udah kalau aku ketipu sebenarnya. seandainya pun aku ke sana nggak akan seperti itu aku. Nggak. Weh jangan dong, nanti Ibu kan Enggak. Ibu selalu menghina kami. Wah cium batu. Masa Ibu itu Iya, niru ya kan? maksudnya kalaupun ada Masa uangku, Ibu aku tiru-tiru nggak kita ya akan- kan? nggak akan Tepuk tangan dulu buat mencium-cium Tuhan. itu. Oke. Kembali ke laptop. Kalian kan aku selalu dulu mengatakan Ntar dulu, sebentar. aku nanggepin dulu. Dari Ibrani 5 nomor 7 tadi Bu Darni. Mm-mm. Kan tadi Bu Darni melewati tuh kematiannya langsung ke kebangkitan. Kan gitu. Yang diturunkan di kayu salib tadi itu posisinya mati nggak? Mati kan? Matilah. Yes. Nah di Ibrani 5 nomor 7 itu diselamatkan nggak dari kematian? Maksudnya diselamatkan kan bangkit lagi dia gitu loh. Nah, di Yang situ kalian dibicarakan- separuh otak kalian. Sorry. Sampai. Nah, kan ini tentang mati. Iya. Di ayat 7 diselamatkan, maksudnya setelah mati dia diselamatkan, kan kembali dia ke atas. Ada menyaksikan murid-muridnya 500 orang lagi pun. Di antara itu murid-muridnya dan 12 tambah yang lain semua 500. Ada dalilnya di Alkitab yang menyaksikan. Aku kasih analogi dulu. Aku kasih Apalagi analogi coba? dulu. Udah Aku jelas-jelas kayak gitu pun kalian masih ragu. Aku kasih Makanya nanti analogi. Yesus mengatakan terkutuklah kau, katanya lah sama kita nanti. Enggak Kang Dito saya bingung gini. Bu Darni kan beriman kalau Yesus ini memang Tuhan atau penguasa dunia ya Bu ya. Iya Ibu pernah baca Yesus dicobain nggak? Iya, pastilah dicobai iblis. Sebagai keadaan manusia dia dicobai. Itu dia ditawarin apaan Bu sama iblis? Menang nggak iblis itu mencobai? Bukan. Ibu paham nggak? Itu endingnya, itu yang penting. Iya, itu endingnya. Ini kuasa langit bumi. Nah, maksudnya tengok ya, Bang Jibril. coba Bang Dito. Maksudnya di situ begitu juga lah kita. Walaupun kita dicobai, walaupun kita diajak sibilis, tapi kalau kita tetap bertekun, kita tetap percaya kepada Yesus, kita akan membatalkan itu, lari itu iblis. Bukan. Poinnya gini Bu. Itu maksudnya itu. Iya. Tapi yang saya mau tanya sama Bu Darni, ini yang saya nggak paham. Yesus kan penguasa dunia ya Bu ya. Iya. Iblis nawarin apa di situ Bu? Iya. Kalau kau apa katanya di situ? Kerajaan dunia. Jatuhkanlah dirimu, jatuhkanlah Bukan, dirimu. yang ayat 8 dong. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung, sangat tinggi memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Berarti dia nawarin apa itu? Dunia kan? Iya. Nah, kan Yesus sudah punya dunia. Ngapain iblis nawarin dia dunia lagi? Makanya apa kata Yesus kepada dia? Nyahlah kau iblis, jangan kau cobai Sebab- Tuhan Allahmu. Enggak, Berarti mana Tuhan hujan- dia. ngarang. Di situ, Kok ngarang? di situ dia Nyahlah udah iblis, mengaku. sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia, bukan aku, kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tapi di Matius 4 ayat 10, nyahlah kau Bukan, iblis, kita jangan kau lompat-lompat mencobai. dulu ke sono. Ini di Sama. sini, ibu kan iman ibu Yesus ini yang punya dunia. Kok iblis nawarin dunia? Kan Itu dia sama itu aja Bu mencobai. Darni. Itu sama Bukan. aja saya nawarin, Bu, kalau ibu nyembah saya, anak Saya. ibu tuh anak ibu. Kan mestinya Yesus bilang, lah emang dunia punya gua, ngapain lu tawarin? Hah, kok begitu Bu? Ya. Pusing gitu. Gimana? Enggak pusing. Ya, gimana Udah aku kok? jawab tadi. Enggak, Yesus kan yang punya dunia. Terus ditawarin dunia, bagaimana sih? Coba jujur. Bentar ya. Coba jujur, coba. Lupa ingatan. Oke. Dia lagi ingatannya lagi lemah. Bukan. Coba jujur. Dengar. Saya bertanggapi. Yesus mau dibantu, oke lah silakan lah. Ini udah ada sih jawabanku. Coba silakan Bu Darni dulu nih, udah saya Aku nggak dulu ya. sabar nih. Oke. Yesus dicobai iblis. Udah sering disebut pencobaan di padang gurun, ya kan? Adalah peristiwa dalam Alkitab yang Ya, dia menceritakan Google. Ini jawaban bagaimana AI. iblis mencoba menggoda Yesus untuk menyimpang dari kehendak Yahweh, ya. Iblis menggunakan berbagai cara untuk menggoda Yesus.
seperti dengan menawarkan kuasa dunia, menyatakan bahwa para malaikat akan menolongnya jika ia jatuh dan menyuruhnya menyembah iblis. Udah? Nah, kan Yesus sudah yang punya dunia, kenapa ditawarin dunia? Dengar. Iblis mencoba untuk menggoda Yesus agar ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Yahweh, seperti melakukan dosa atau